Halo, selamat malam semuanya. Cek-cek ya. Saya coba tes suara dulu. Teman-teman dari Ahli Hama, apakah suara saya terdengar? Bapak Ibu peserta Zoominar pada malam hari ini. Selamat datang di Zoominar Ahli Hama. Saya ingin cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar. Oke, boleh. Apakah suara saya masuk? Ya, alhamdulillah suara saya sudah masuk ya. Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terdengar. Siap-siap. Oke, kalau begitu, kita akan mulai Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua peserta Zoominar Ahli Hama batch 23 pada malam hari ini. Oke, gimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Apakah sehat? Oke, pada awal ini kita sudah ada 48 peserta. Kita lihat apakah nanti semakin malam tentunya akan semakin bertambah begitu ya. Peserta yang hadir untuk bisa menimba ilmu bersama dengan past expert pada malam hari ini. Oke, seperti biasa, Bapak dan Ibu semua, kita sapa-sapa dulu. Siapa yang sudah beberapa kali join di Zoominar Ahli Hama ini dan apakah ada yang baru join nih gitu. Jadi kita berkenalan, tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan gitu ya. Nah, untuk Zoominar Ahli Hama, kita akan berkomunikasi lewat chat begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa dipersilahkan. Yuk kita kenalan supaya nanti dari past expert tahu gitu ya siapa saja nih yang join di Zoominar pada malam hari ini. Boleh Bapak dan Ibu sudah terbuka ya untuk kolom chatnya. Nih sudah ada yang menuliskan dari Bali. Ada Bapak Agus Indrawan, salam kenal. Kemudian Bapak Asbar dari PT NRL Pest Control. Oke, dari mana lagi ini pesertanya? Apakah karena materinya yang akan dibahas pada malam hari ini adalah Pest Control for Mining and Energy Sector? Apakah ada Bapak dan Ibu dari industri pertambangan atau industri oil and gas gitu? Atau mungkin dari industri lain juga join gitu ya. Ada dari pest control, kemudian ada dari industri makanan, mungkin perhotelan, ya gitu boleh. Kita coba lihat nih pesertanya banyak dari mana aja industrinya. Apakah ada juga Bapak dan Ibu bagian apa boleh juga disebutkan gitu ya. Ada HSE, kemudian K3 ataupun sebagai business owner ya karena Zoominar Ahli Hama ini kita selenggarakan gitu ya sebagai salah satu wadah bagi pemilik industri, pelaku industri yang memiliki permasalahan terkait hama. Kemudian dari Ahli Hama kita memiliki platform ya sebagai platform edukasi pengendalian hama bagi pemilik bisnis di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan ada juga nih yang peserta dari Zoominar ini dari luar negeri gitu. Mungkin ada pada malam hari ini gitu. Kemarin ada dari Australia gitu ya. Hamanya mungkin ada kanguru atau apa gitu. Mungkin boleh nih sekarang dari mana aja. Ada Bapak Lukman dari Banyuwangi, Jawa Timur. Bapak Heri Haryanto dari Mataram, Lombok. Dari Sumbawa, NTB, PT Rentokil, Pest Control ya. Kemudian Bapak Mikael, HR PT Megah Karya Baronang, Industri Pertambangan Batubara Kalimantan Tengah. Oke, karena kita tema pada malam hari ini Pest Management for Mining and Energy Sector, tentunya kita akan membahas bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu di industri pertambangan, oil and gas, dan juga energi sektor gitu ya. Bapak Beni Simon dari Jogja, salam kenal. Kemudian Bapak Lukman dari KSB Aman Mineral, oke. Kemudian BNJ Pest Control Bali, salam kenal. Bapak Yogi Anggoro, Bapak Reynaldi Warehouse Officer Kalimantan Tengah PT Megah Karya Baronang. Oke, mungkin ini ada yang pertama kali ya Pak untuk join di Zoominar Ahli Hama ini. Oke.
Dari Jogja Bapak Faisal, PT Ethos. Ibu Fatma dari Kota Padang. Dari Jambi, kemudian Ibu Lia dari Klaten, Bapak Rahmat Supriyadi, fresh graduate Palembang, salam kenal. Oke, jadi beragam sekali untuk peserta pada malam hari ini. Ada dari industri pertambangan, kemudian pest control, ada mahasiswa mungkin ya, fresh graduate. Kemudian Bapak Lutfi PT Samgeo Bor, eksplorasi pertambangan Minerba. Oke, luar biasa. Baik, boleh Bapak dan Ibu. Nanti biasanya dari PES Expert kami juga bisa akan membaca gitu ya siapa saja yang hadir pada malam hari ini untuk belajar di Zoominar Ahli Hama. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan terbagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama adalah sesi materi dari PES Expert kita, Ibu Dr. Lin. Kemudian akan dilanjut sesi diskusi tanya jawab nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat seperti itu. Oke, dan mohon izin gitu ya nanti untuk tidak menggunakan fitur note coret-coret gitu ya, supaya kondusif untuk penyampaian materinya. Kemudian juga untuk di kolom chat ini informasi-informasi dari admin Ahli Hama, ada join group bagi Bapak dan Ibu yang belum join karena di sana nanti akan ada informasi terkait update-update gitu ya seputar pengendalian hama di Indonesia seperti apa. Kemudian juga ada informasi terkait sosial media gitu ya dari ahli hama, ada Instagram, kemudian YouTube, karena nanti untuk em, rekaman akan diupload di YouTube seperti itu. Oke, baik. Kita akan masuk, saya coba akan share preview gitu ya, Bapak dan Ibu, apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik, sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Jadi pada malam hari ini, kita akan mendengarkan materi dari PES Expert, yaitu Ibu Dr. Sri Malinar, MSc MM atau Ibu Dr. Lin, kurang lebih selama 2 jam ke depan, 1 sampai 2 jam ke depan, begitu ya, tentang Pest Management for Mining and Energy Sector. Jadi pada malam hari ini khusus membahas tentang pengendalian hama secara terpadu di lingkungan pertambangan dan juga untuk sektor energi lainnya gitu ya, oil dan gas. Kemudian nanti dari industri lain juga bisa gitu ya, tentunya nanti masih bisa ada kesinambungan terkait pengendalian hamanya. Oke, nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin ada kasus yang terjadi gitu ya di industri pertambangan Bapak dan Ibu atau industri lain gitu, maka bisa ditulis di kolom chat. Dipersilahkan seperti itu. Oke, baik. Nah, kita juga akan memperkenalkan untuk event dari Ahli Hama karena kita platform edukasi, kita bisa gitu ya memberikan pelatihan bagi Bapak Ibu business owner, kemudian juga tim, staff dari berbagai macam industri untuk bisa belajar lebih banyak tentang pengendalian hama secara terpadu untuk online ini pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2024 yaitu di program Sustainable Pest Management Mastery, Bapak dan Ibu teman-teman semua. Ini hari Rabu dan Kamis full day, nanti akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama A sampai Z gitu ya. Hamanya ada banyak tentunya, kemudian juga ada studi kasus, kemudian juga nanti akan mendapatkan modul serta sertifikat. Seperti itu secara online untuk kelasnya. Tapi untuk modulnya nanti akan dikirimkan hard file-nya. Dan kita juga ada offline tentu saja. Kemudian untuk offline ini tanggal 28 sampai 29 November. Jadi Bapak dan Ibu bisa join untuk offline ini di Bandung di Hotel Sartika. Oke, kemudian untuk speaker yang baru pertama kali join mungkin untuk
ahli hama, ini kita memiliki pest expert. Yang pertama yaitu Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau adalah Guru Besar Entomologi Institut Teknologi Bandung. Kemudian ahli dalam entomologi umum dan juga entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka di bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Kemudian beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer, kemudian juga berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional gitu ya, baik di Wellcome Foundation maupun Illinois Natural History Survey. Oke, baik. Nah, sebagai pembicara pada malam hari ini, kita bersama dengan Ibu Dr. Lin atau Ibu Dr. Sri Smalinar, MSI MM. Beliau adalah lulusan doktor dari ITB sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, kemudian peneliti hama dan pestisida di ITB, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, sebagai pest expert di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI, dan juga sebagai dosen di beberapa universitas. Oke, baik. Mungkin kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah hadir bersama kita, gitu ya, untuk Ibu Dr. Lin. Oke, sambil kita menunggu, mungkin bisa kita kembali berkenalan. Bapak dan Ibu yang tadi belum sempat menuliskan gitu ya di kolom chat, dipersilahkan. Oke, sepertinya sudah masuk untuk pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Indah. Oke, oke, sudah. Suaranya udah cukup jelas. Sudah Ibu, sudah Oke, masuk. siap. Oke, baik, kita bisa memulai gitu ya Ibu untuk Zoominar pada malam hari ini. Kita temanya tentang ini ya Ibu, pest management for mining and energy sector. Jadi pengendalian hama di industri pertambangan maupun energi lainnya gitu, oil and gas dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah sesi perkenalan juga dari peserta. Ini banyak sekali dari berbagai macam industri dan juga dari pertambangan ini juga ada gitu ya. Tadi dari batu bara gitu Ibu. Kemudian juga dari aman mineral, ada dari warehouse officer di Kalimantan Tengah begitu. Kemudian ada dari pest control dan tentunya dari Sabang sampai Merauke ini ada untuk pesertanya gitu. Oke, ya. Oke, Luar terima biasa. kasih. Eh, Setiap hari Jumat malam kita coba memberikan materi yang cukup beragam, Mbak Indah ya. Jadi udah berapa batch lah, udah banyak kita ingin berbagi dan bisa juga berdiskusi dengan Bapak Ibu yang ada di seluruh pelosok atau di seluruh wilayah Indonesia, bahwa pengendalian hama ini di lingkungan urban itu memang menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena sesungguhnya hama itu sebetulnya dibuat definisinya oleh manusia. Jadi hama sebagai organisme yang dipandang merugikan oleh siapa? Oleh manusia. Karena kehadirannya yang tidak diinginkan. Tapi kalau di alam, sesungguhnya mereka peranannya besar. Misalnya rayap, kalau di hutan itu sebagai dekomposer, betul. Karena dia akan membantu proses pembusukan. Sehingga ekosistem bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau jatuhnya rayap itu ada di lingkungan manusia, nah itu akan dianggap merugikan oleh manusia itu sendiri. Nah, di beberapa kesempatan yang lalu kita coba bedah bagaimana pest management ini di lingkungan urban, khususnya di area bisnis, di mana kita sudah mengupas bagaimana pest management di area industri, di kawasan industri yang di dalamnya melakukan aktivitas untuk membuat produk gitu ya. Lalu kita juga membahas pest management di bidang industri
food and beverage. Nah, pada malam hari ini kita ingin sharing, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang pest management in mining and energy sector. Jadi bagaimana pengelolaan hama di lingkungan atau di sektor energi dan pertambangan. Karena ini memang memiliki karakteristik khusus kegiatan bisnisnya, mengingat itu meliputi suatu kawasan tersendiri yang di dalamnya sangat padat aktivitasnya dan resiko bisnisnya cukup tinggi. Saya coba untuk share screen terlebih dahulu untuk bisa kita membahas menjadi lebih dalam, dan ini menjadi bahan diskusi juga pada malam hari ini. Jadi kita bisa lihat di ilustrasi yang dicoba disampaikan bahwa sekali lagi sektor energi dan pertambangan ini sektor bisnis yang resiko bisnisnya tinggi dan investasinya sangat besar, di mana di dalamnya para pekerja sudah di-set dengan berbagai macam job desk yang intinya bagaimana operasionalisasinya harus bisa efisien. Nah, masalahnya hama itu tidak melihat apakah aktivitas ini beresiko atau tidak, karena itu aktivitas bisnisnya berkaitan dengan manusia itu sendiri. Kalau hama itu pasti akan datang karena kita undang. Selalu kita bisa memahami, tidak menyalahkan hama itu kenapa bisa datang, karena memang kita sendiri yang menyiapkan. Yaitu ada segitiga hama, yaitu ada air, ada makanan, dan tempat perlindungan. Nah, di sektor energi dan pertambangan ya semuanya ada disiapkan, sehingga hama itu terus mengintai untuk bisa masuk ke area tersebut. Nah, kita mulai dari introduction Bapak Ibu bahwa di sektor energi dan pertambangan pasti yang dikejar itu adalah bagaimana operasionalisasi ini menjadi efisien. Kenapa? Karena ini memang faktor kunci. Apabila operasional dari sektor ini tidak efisien, maka banyak sekali hal-hal yang dikorbankan, baik dari biaya yang melonjak, lalu produksinya tidak sesuai harapan, sehingga efisiensi operasional ini menjadi faktor yang penting untuk bisa memastikan bahwa produksi lancar sesuai target. Lalu safety-nya bagi para pekerja itu harus bisa dijaminkan, dan tentu pengelolaan biayanya efektif karena kegiatan bisnis di sektor ini sekali lagi investasinya sangat besar. Namun kita tetap dihadapkan yang namanya faktor investasi hama, yang sekali lagi hamanya memang datang karena kita menyiapkan apa yang dibutuhkan hama. Tetapi sayangnya hama ini memang dia akan memberikan efek dari sisi kerugian, apakah itu peralatan beresiko menjadi rusak, lalu kesehatan pekerja, dan ujung-ujungnya tentu produksi menjadi terganggu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kenapa sih harus dikendalikan gitu ya? Pengendalian hama yang ada di sektor ini kenapa harus dikendalikan gitu? Nah, tentu kita akan melihat bahwa aktivitas di sektor ini kita melihat ada yang onshore di darat dan ada offshore. Tentu tantangannya berbeda, sangat berbeda, di mana pengendalian ini harus disesuaikan dengan kondisi dari para pekerja yang ada di kegiatan darat dan di laut, seperti itu. Nah, untuk di sektor industri minyak dan gas serta pertambangan, tentu investasi hama, serangan hama itu menimbulkan resikonya yang tidak sedikit efeknya. Karena ujung-ujungnya adalah operasional, misalnya dari tikus nanti akan bisa mengganggu peralatan. Lalu dari para pekerja, ini kan dipastikan sehat. Nah, kalau sehat itu kita harus memastikan lingkungannya ini bebas dari atau terhindar dari hama. Karena di hama pada urban atau di lingkungan permukiman yang ada manusianya, hama itu memang akan bawa penyakit. Nah, ujung-ujungnya keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi taruhan.
Nah, industri ini sekali lagi sudah pasti membutuhkan investasi modal yang besar, juga teknologinya sangat canggih karena tadi tujuannya adalah untuk efisiensi dari operasional. Sehingga dipastikan para pekerja yang bekerja baik di onshore maupun di offshore itu jangan sampai dia terganggu dari sisi operasionalnya itu. Nah, sayangnya hama terus mengancam daerah sektor ini baik di onshore maupun di offshore. Jadi tidak bisa terlepas atau bebas dari serangan hama ini. Lalu berikutnya, kenapa harus dikendalikan? Jadi kita bisa bisa lihat bahwa hama seperti tikus, walaupun ukurannya tikus itu lebih kecil dari peralatan, tetapi tikus ini dia akan menimbulkan serangan yang tidak sedikit. Jadi seperti merusak infrastruktur seperti kabel gitu, sistem teknologi, karena memang dari sisi behaviornya dari tikus ini dia pasti akan terus mengasah giginya karena memang untuk dia bisa mempertahankan hidupnya supaya giginya nggak tambah panjang sehingga dia akan mengerat. Nah, yang dia jadikan bantalan untuk mengerat tentu dari infrastruktur seperti kabel, sistem teknologi yang lain. Yang ujungnya kalau dibiarkan ya tentu ada biaya, ada bahaya kebakaran dan jadinya services untuk perbaikan menjadi mahal. Selain itu ada juga serangga hama terbang seperti nyamuk, lalat, itu juga akan diketahui memang mereka membawa penyakit seperti nyamuk Aedes misalnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada di suatu area, ada para pekerjanya, ada satu kena demam berdarah, berarti di dalam tuh darah itu ada virus denggi atau virus penyebab demam berdarah. Nah, nyamuk Aedes aegypti secara behavior atau secara perilakunya, dia akan mengambil darah dari satu tempat, dari satu orang ke orang lain, dari satu inang ke inang yang lain. Artinya, dengan mudahnya virus dengue ini akan menyebar, sehingga bisa jadi satu pekerja kena demam demam berdarah, maka tidak lama yang lain pasti kena karena tadi ada karena keberadaan dari vektor yaitu nyamuk itu. Nah, belum juga nyamuk malaria atau nyamuk yang Anopheles yang menyebabkan malaria dan juga bisa juga dari nyamuk Culex yang bisa menyebabkan kaki gajah. Artinya beresiko. Beresikonya bagi siapa? Ya tentu bagi karyawan yang bekerja di sana. Dan kalau karyawan sakit, ya tentu mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal dan produktivitasnya bisa terganggu. Jadi di sektor ini, di sektor mining and energi, tentu para pengelola dari kawasan harus memastikan tentang kesehatan pekerja karena kalau pekerja sakit berarti target produksi bisa tidak tercapai dan urusannya adalah resiko bisnisnya menjadi taruhan. Nah, untuk fasilitas lepas pantai tentu tantangannya lebih unik. Kenapa? Karena memang lokasinya terpencil dan tentu ada keterbatasan sumber daya. Nah, untuk hama seperti tikus, serangga, dan burung, mereka itu senang atau tertarik ke struktur buatan yang merupakan bagian peralatan dari kegiatan di sektor ini. Jadi seperti platform minyak itu memang menyediakan tempat perlindungan dan sumber makanan. Dan kita tahu bahwa tempat hama itu senang sekali kalau ada tempat berlindung, tempat bersembunyi, dan ditambah ada makanan. Nah, ini menjadi hal yang memang tidak mudah karena di tempat itu menyediakan hal-hal yang disenangi oleh si hama. Nah, tentunya kenapa kegiatan pengendalian hama di sektor ini menjadi tidak bisa dipandang remeh karena kalau dibiarkan itu taruhannya kesehatan pekerja menjadi terancam, kenyamanan. Jadi kalau misalnya pekerja itu di sektor ini kan dia harus berada atau beraktivitas di sana hidupnya bisa 3 atau 6 bulan baru bisa pulang. Berarti artinya mereka benar-benar berada di lingkungan yang
mengharuskan mereka sehat gitu. Nah, sehingga kalau ada hama dibiarkan ada di tempat mereka bekerja, tentu kesehatan dan kenyamanan ini menjadi terganggu. Sedangkan mereka diberikan target untuk bisa mengejar produktivitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tentu ini dampak besarnya kepada industri. Maka di sektor ini, di sektor mining and energy, eh, kapital yang besar adalah di manusianya, di SDM. Karena memang mereka, walaupun ada mesin yang ngelola, tetap mereka sangat tergantung kepada ke fungsi penting dari SDM yang mengelola operasional ini. Sehingga perusahaan tentu akan mati-matian mengeluarkan budget besar untuk memastikan para pekerja dalam keadaan sehat dan nyaman. Nah, oleh karena itu, pengendaliannya tidak bisa sifatnya reaktif. Artinya kalau ada serangan hama baru bertindak. Melainkan yang dipentingkan adalah proaktif. Jadi sudah bisa mengatasi hama ini dicegah untuk datang. Karena kalau misalnya hama dibiarkan masuk, dibiarkan berkembang biak, tentu tidak mudah penanganannya dan biaya menjadi bagian yang harus dikeluarkan ekstra. Nah, tetapi bila proaktif diharapkan eh, hama ini bisa dicegah datang dan tidak dibiarkan berkembang biak di area tersebut. Supaya apa? Ya tentu untuk menjaga efisiensi tadi dan keselamatan para pekerja di sektor ini. Nah, sekarang kita lihat hama apa sih yang sering ditemukan dan bagaimana resikonya. Jadi kalau hama yang ada di urban tentu hamanya segala macam dan eh, resikonya atau dampaknya mereka itu hama itu sekalian bawa eh, penyebab penyakit, faktor patogen penyebab penyakit. Jadi dia selain dia mengganggu secara apakah itu suara atau juga dari sisi gigitan, tapi dia juga bawa atau menularkan, mentransmisikan penyakit. Nah, yang pertama tentu kalau kita lihat dari serangan yang sering, yang selalu ada di suatu area urban, itu tikus. Karena tikus ini satu dari segi perkembangbiakan sangat cepat, lalu tikus ini kemampuan daya rusaknya cukup besar. Jadi kalau dia merusak kabel yang kaitan dengan listrik atau juga yang kaitan dengan mesin-mesin, tentu dibiarkan dia akan menyebabkan korsleting atau kebakaran gitu. Dan kalau dapatnya kabelnya di tempat yang sulit dijangkau, tentu kan perbaikannya menjadi memerlukan biaya tinggi dan tentu bisa juga kalau itu fatal, maka operasional dari kegiatan di platform minyak dan tambang harus ditunda. Itu dari urusan tikus yang ukurannya kecil gitu. Namun kecil dan banyak itu tentu akan mengganggu dari peralatan atau perangkat dari keaktivitas di sektor ini. Berikutnya adalah hewan apa? Kutu busuk yang kedua. Nah, kutu busuk maksudnya di mana? Nah, kutu busuk ini memang bisa menginvestasi camp-camp atau tempat istirahatnya para pekerja. Memang kutu busuk tidak bawa penyakit, tapi kalau dibiarkan dia berjumlah banyak, tentu bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi kita kalau digigit oleh kutu busuk, ya. Dan kalau terus-terusan ya bisa juga menyebabkan luka yang tidak mudah hilang. Dan tentu kualitas tidur dari pekerja yang terus digigit kutu busuk ya menjadi tidak optimal. Nah, kalau kurang tidur tentu ya pekerja bisa menurun produktivitasnya. Dan kutu busuk ini sangat cepat menyebar. Jadi kalau kita mungkin pada beberapa waktu yang lalu bahwa kutu busuk itu kita kenalnya hanya di tempat tidur, tapi sebetulnya dia bisa apa bergerak ke tempat-tempat yang ada celahan dan retakan, jadi bisa kemana-mana. Nah, itu sangat-sangat mungkin dalam proses investasi dari si kutu busuk ini. Jadi kita harus aware terhadap serangan dari kutu busuk ini.
Lalu serangga terbang seperti lalat dan nyamuk. Nah, lalat ini memang sering kali atau selalu ada di tempat-tempat yang ada aktivitas manusia karena memang lalat akan datang manakala ada bau menyengat dari aktivitas, apakah dari sisa-sisa makanan, dari tempat pembuangan sampah gitu ya. Nah, jadi kami pernah melakukan konsultasi atau melakukan pendampingan di perusahaan pertambangan dan minyak serta gas. Ya, aktivitas lalatnya banyak, banyak sekali. Kenapa bisa? Karena yaitu tadi mereka melakukan aktivitas makan, minum, lalu pembuangan sampahnya tidak teratur, sehingga lalat dengan mudahnya dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dan juga nyamuk gitu. Nah, nyamuk juga sama. Jadi nyamuk ini kan senang di tempat yang hangat dan apabila pekerja itu beraktivitas dan mungkin setiap orang kan juga berbeda ya apa sensitivitasnya terhadap nyamuk. Jadi kalau nyamuk senang di tempat yang banyak CO2 gitu yang agak lembab ya itu dia pasti akan lebih mudah berkembang biak. Nah, sekali lagi nyamuk walaupun ukurannya kecil ya tapi sayangnya nyamuk sampai sekarang disebut hama yang paling berbahaya karena berbahayanya urusannya dia bawa eh, patogen penyebab penyakit. Dan satu ada pekerja yang sakit lalu tidak bisa diselamatkan jadi urusannya nyawa. Nah, eh, kesehatan pekerja di sektor ini tentu juga menjadi hal yang unik karena ya mereka ada di tempat terpencil. Walaupun mungkin di tempat itu sudah disediakan sarana fasilitas kesehatan gitu yang bisa mengobati para pekerja yang sakit. Tapi sayangnya kalau terlalu banyak kasus yang ada di sana tentu ada keterbatasan dari tenaga medis yang ada. Jadi memang harus kita pahami lalat dan nyamuk ini kok dia bisa datang sehingga kita bisa memikirkan bagaimana nih cara agar mereka tidak bisa berkembang biak di tempat bisnis tersebut. Nah, jadi ada kutu busuk, lalu ada tikus dan juga serangga selain serangga terbang ada serangga merayap. Nah, kecoa ini memang mereka senang sekali di tempat yang tertutup, yang hangat. Nah, di mana kalau di area itu? Biasanya di kitchen, di area untuk pengolahan makanan. Nah, kecoa ini dia serangga merayap yang aktivitasnya itu memang dia banyak diam atau resting di suatu area yang dia senangi gitu ya di celahan sama retakan tetapi eh, dia akan berkembang ke sana sini atau berjalan ke sana sini apabila memang makanannya sedikit. Nah, jadi pada saat aktivitas kecoa ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain, nah mereka sebagai vektor pembawa penyakit tentu bisa mencemari makanan dan permukaan dari suatu area yang dilalui oleh kecoa tersebut. Nah, selain itu ada juga burung. Kenapa? Karena sektor mining dan energi ini kan dia ada di area yang dekat ke alam karena memang jauh dari permukiman. Tapi sayangnya memang kadang ada serangan burung yang tentu dengan jumlah banyak, maka dia bisa mengeluarkan kotoran yang nanti bisa memberikan efek korosi selain membawa penyakit gitu ya. Nah, jadi kalau burungnya satu, dua, tiga ya mungkin masih belum belum memberikan dampak yang negatif. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, bahkan ada juga misalnya perilaku dari burung itu yang bisa agresif gitu dan bisa membahayakan dari pekerja yang bekerja di sektor ini. Nah, jadi itu untuk hewan-hewannya Bapak Ibu. Jadi cukup banyak hama yang bisa menyerang ke sektor ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan pengendalian hama? Jadi sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa pengendalian hama itu tidak selalu harus menggunakan pestisida. Gitu ya. Jadi pestisida itu digunakan apabila dalam kondisi yang memang diperlukan. Diperlukan saat apa? Saat kegiatan pengendalian metode lain itu sudah dilakukan dan masih belum cukup mengurangi serangan dari hama tersebut. Nah, konsep pengendalian hama terpadu
adalah bagaimana kita itu bisa menggabungkan berbagai macam pendekatan pengendalian. Nah, jadi di industri minyak, gas, dan pertambangan, tentu pendekatan yang strategis, yang berkelanjutan, jadi tidak sekali-sekali gitu ya. Dan untuk mengelola hama ini, tentu akan bisa meminimalisasi atau meminimalkan resiko. Resiko apa? Resiko terhadap infrastruktur, resiko terhadap kerusakan kerusakan dari peralatan operasional, dan juga bisa meminimalkan personil yang kerja ini bisa tetap sehat atau terlindungi dari berbagai macam serangan penyakit. Artinya kita perlu memahami bahwa pengendalian hama terpadu itu bukan pekerjaan yang hanya 1-2 kali, melainkan yang terus berkelanjutan. Nah, bagaimana pengendalian hama ini dengan kita menggabungkan berbagai macam metode? Nah, tentu kita fokusnya bahwa tadi disampaikan pengendalian itu hendaknya bersifat proaktif. Artinya proaktif itu fokus pertama adalah bagaimana pencegahan. Pencegahan masalah hama itu datang. Nah, pencegahannya tentu akan kita lanjutkan dengan berbagai macam upaya, apakah di survei, ada surveillance, lalu ada monitoring. Nah, kalaupun perlu pengendalian, maka lakukan dulu bertahap, apakah itu pengendalian fisik, lalu dengan memasang perangkap, ataupun dengan alat yang membuat si hama ini bisa terhindar dari dihalangi untuk masuk ke area sektor ini. Dan untuk pengendalian biologis nampaknya di sektor ini masih bisa dilakukan karena mereka berada di tempat yang dekat dengan alam dan jauh dari permukiman penduduk. Dan bisa juga dengan teknologi seperti sensor yang bisa melihat bagaimana kondisi hama secara real time. Nampaknya sektor ini bisa melakukan itu. Atau dengan drone, di mana bisa memetakan di mana sih investasi-investasi hama itu terjadi. Karena luasan sektor di bidang mining dan energi ini tentu luasannya sangat besar. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan kepada pestisida yang dari bahan sintetik atau kimia. Nah, kalaupun harus melakukan pengendalian pakai pestisida, tentu ada regulasi yang cukup ketat gitu dalam sektor ini. Nah, bagaimana PHT atau pengendalian hama terpadu di fasilitas industri oil dan gas dan mining ini? Tentu kita bisa melihat dari program PHT modern. Jadi sekali lagi bagaimana konsepnya pencegahan itu dilakukan pertama kali. Sehingga kita bisa mengecek apa saja intervensi yang bisa kita lakukan, baik secara space atau spasial maupun waktunya kapan. Kenapa? Karena dalam melakukan pengendalian itu kita mesti kenal hamanya. Kita tidak mungkin melakukan pengendalian kecoa di siang hari karena dia hewan malam, aktifnya di malam hari. Begitu pula dengan tikus, kita nggak bisa mengendalikan tikus itu di siang hari karena aktivitas mereka di malam hari. Nah, artinya konteks itu kita perlu melihat bagaimana biologinya dan bagaimana perilaku dari hama itu. Dan tentu antara onshore dan offshore itu pasti agak berbeda. Dimana kalau offshore tentu sangat ketat aktivitas di sana, tetapi hamanya tetap mengancam. Nah, ini tentu perlu pendekatan yang tidak merugikan operasionalisasi dari bisnis tersebut. Nah, tetapi kadang di lapangan seringkali ada keputusan yang diambil, tapi tanpa informasi yang memadai. Sehingga sebetulnya tidak perlu diperlukan pengendalian itu bisa sebetulnya dicegah gitu. Karena perlakuan atau pengendalian itu harus tepat waktu dan tepat tempat. Jadi tidak semuanya harus dilakukan pengendalian dengan metode A atau metode tertentu. Harus mengkombinasi. Misalnya di offshore, nggak mungkin kita lakukan fogging di situ. Terlalu beresiko kepada para pekerja di sana.
Kalaupun dilakukan fogging di area onshore misalnya, kita harus melihat bagaimana kondisi lingkungan di sana. Karena kita mengetahui bahwa fogging atau pengasapan tentu efektivitasnya menjadi menurun apabila kondisinya atau lingkungannya panas atau banyak angin. Sehingga kita pun harus lihat ini efektif atau tidak. Sehingga sekali lagi keputusan pengendalian itu harus didasari dengan pengetahuan dari si hama itu dan disesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, diharapkan di sektor industri oil, gas, dan pertambangan ini, unit pengendalian hama internal itu perlu dibentuk. Kenapa? Karena industri ini memang nature-nya jauh dari kota. Dan kegiatan untuk pengendalian hama di sektor ini baiknya atau banyaknya dilakukan pada fase monitoring dan prevention atau pencegahan. Nah, ini harus bisa dilakukan oleh tim internal. Jadi, Bapak Ibu yang mengelola fasilitas industri mining dan energi tentu bisa melihat bahwa unit internal dari pengendali hama itu penting untuk dibuat. Karena tentu kita bisa melihat bagian di divisi itu ada yang sebetulnya bisa difungsikan sebagai unit pengendali hama internal. Kenapa? Tadi sekali lagi, karena pengendaliannya ada paling banyak di tahapan prevention dan monitoring. Dan itu bisa dilakukan setiap waktu dengan jadwal yang teratur. Nah, kenapa biasanya di Indonesia pengendalian hama di sektor ini umumnya menggunakan eksternal, tetapi kami sebagai ahli atau expert di bidang ini tentu kita selalu memberikan masukan bahwa perusahaan minyak, gas, dan tambang ini bila memiliki tim internal itu bisa diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, pemantauan, dan respon awal. Kenapa? Karena tim ini bekerja di tempat ini dan dia efektif untuk lokasi terpencil atau di lepas pantai yang mana akses ke eksternalnya terbatas. Ya. Nah, ini perlu juga kita melihat bahwa tim internal memiliki peranan besar. Nah, kalau misalnya menggunakan layanan pengendali hama eksternal dengan memilih outsourcing, maka kita tentu harus dipadukan eksternal ini harus dibantu dengan informasi tim pengendali internal. Kenapa? Karena eksternal tentu pemahaman tentang fasilitas tetap terbatas dan responsnya juga tetap akan ada keterbatasan karena jumlah SDM-nya mungkin tidak bisa sebanyak dari internal. Nah, sehingga dari pengendalian ini tentu tim bisa kita gabungkan antara internal dari perusahaan, dari industri ini, tim pengendali internal, hama internal, dan tim pengendali hama eksternal. Kalau memang diperlukan penggabungan. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks. Tapi kalau sudah bisa menangani ini, tentu tim internal memiliki peranan yang lebih besar. Sehingga kalau kita menggabungkan konsep hibrida ini, diharapkan pengendalian hama tentu bisa menekan biaya kontrol. Karena pengendali hama eksternal fokusnya bagaimana membunuh hama. Sedangkan tim internal adalah bagaimana memanage hama. Jangan sampai hama itu datang dan bisa berkembang biak dengan leluasa atau dengan cepat. Nah, kita melihat dari sisi apa keuntungan kalau Bapak Ibu pengelola industri di sektor mining dan energi atau di sektor bisnis lain. Apa sih keuntungannya bila Bapak Ibu pemilik bisnis memiliki pengendali hama internal? Yang pertama, respon pasti cepat karena setiap hari bekerja di sana. Jadi untuk di sektor ini kita melihat di lokasi terpencil itu kita nggak bisa
dengan mudah memanggil atau menambah orang kalau ada serangan hama. Jadi kalau sudah ada tim internal tentu bisa menangani segera investasi hama karena sudah mengenal hama ini seperti apa, perilakunya seperti apa dan harus melakukan pendekatan yang mana gitu. Nah, pasti yang pertama responnya cepat. Yang kedua adalah pemahaman lokal, artinya tim internal pengendali hama di perusahaan tentu lebih memahami kondisi spesifik dan di manakah area rawan investasi di fasilitas. Kalau eksternal kan karena tamu ya tentu harus bertanya di mana. Nah, apabila sudah ada internal yang bisa ditugaskan untuk pengendali hama, maka bisa memberikan informasi juga karena mereka jauh lebih tahu tentang kondisi spesifik. Dan tentu keuntungan dari pengendali hama internal adalah efisiensi biaya. Jadi dengan pemantauan yang rutin, monitoring rutin, tim internal bisa melakukan pencegahan dengan baik. Sehingga tidak menunggu hama itu berkembang dengan cepat karena sudah dipantau dan sudah dideteksi serta bisa dikendalikan lebih murah karena populasi tidak dibiarkan tinggi. Dan ujung-ujungnya tentu untuk industri bisa menghemat biaya dalam jangka panjang. Nah, yang keempat tentu fleksibilitas. Bagaimana metode ini, berbagai macam metode pengendalian hama bisa disesuaikan. Kapan menggunakan pengendalian fisik, kapan menggunakan pengendalian biologi, dan kapan menggunakan pengendalian kimiawi. Nah, itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi hamanya. Dan melihat regulasi atau aturan yang dibolehkan dalam penggunaan pengendalian hama di berbagai fasilitas di sektor ini. Nah, untuk pest control eksternal atau outsourcing tentu keuntungannya ada keahlian dan teknologi dan kepatuhan regulasi tentu ini juga bisa menjadi keuntungan untuk eksternal pest control dan juga mengurangi beban manajemen dan solusi untuk lokasi yang sulit. Tapi sekali lagi untuk idealnya adalah menggabungkan bagaimana model hibrid atau antara internal dan eksternal ini bisa bekerja sama dalam melakukan pengendalian hama. Jadi pendekatan hibrida ini adalah bagaimana tim internal ditugaskan oleh company untuk sisi pengendalian secara rutin yang dilakukan setiap saat. Dalam arti monitoring, prevention itu rutin. Nah, untuk outsourcing atau untuk eksternal pengendali hama itu mereka ditugaskan untuk masalah yang lebih besar apabila memang ada yang serangan hama yang tidak bisa ditangani oleh pihak internal dari pengendali hama. Sehingga bisa dengan pendekatan hibrida ini resiko gangguan operasional bisa cepat dilakukan. Nah, bagaimana 5 langkah dari pengendalian hama terpadu? Sekali lagi, pengendalian hama terpadu tidak identik dengan penyemprotan atau penggunaan pestisida, karena pengendalian hama terpadu itu harus mulai dari hal yang bisa dilakukan oleh tim pengendali hama. Yang pertama, inspeksi. Jadi harus melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas, termasuk di platform atau platform lepas pantai dan di kamp pertambangan. Karena seyogianya hama itu bisa dideteksi dengan tanda-tanda. Juga bisa menggunakan teknologi pemantauan, sensor atau perangkap otomatis yang memang bisa disimpan di area yang sulit dijangkau. Nah, itu dengan kita melakukan inspeksi tentu kita bisa melihat karena hama ini tidak mungkin tiba-tiba banyak, pasti diawali dari yang sedikit dulu dan di fase awal dari hidupnya hama. Nah, lalu yang kedua adalah mengidentifikasi hama. Jadi dengan kita tahu ini hamanya, tikusnya tikus jenis apa, apakah itu tikus yang muskulus atau tikus got atau tikus atap, itu tentu akan sedikit ada perbedaan dari sisi penggunaan pengendalian hamanya dari jumlah baiting yang dipakai misalnya. Jadi dengan identifikasi spesies tentu membantu
Supaya apa? Supaya pengendaliannya lebih akurat dan lebih tepat sehingga bisa mengurangi biaya dari kontrol kontrol hama tersebut. Lalu yang ketiga adalah pencegahan dan eksklusi. Jadi untuk hama ini memang dia senang berada di area yang tidak bersih. Maka kegiatan sanitasi menjadi hal yang harus dilakukan. Dan tidak cukup kebersihan, juga kita bisa melakukan upaya eksklusi dengan menutup potensi titik masuk hama. Nah, ini bisa dilakukan oleh tim internal karena eh, tim eksternal dari pengendali hama tugasnya bukan di bidang ini, tugasnya bukan pencegahan eksklusi, karena itu tugasnya yang memiliki area. Nah, dengan tim pengendali internal tentu ini menjadi tugas dari mereka, termasuk memastikan faktor lingkungan. Jadi seperti genangan air, karena kita tahu nyamuk senang sekali dia memaksimalkan genangan air itu untuk pertumbuhan telur dan larva. Nah, sampai pupa, jadi dewasa baru dia akan lepas dari air. Jadi genangan air ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa? Oleh tim internal pengendali hama perusahaan. Jadi dipastikan tidak ada nyamuk bisa menyimpan telur sampai jadi pupanya di genangan air. Nah, baru nanti pengendalian langkah keempat. Nah, pengendalian banyak cara, jadi tidak selalu harus langsung mengambil pestisida kimia. Karena pestisida kimia diperlukan itu harus memastikan regulasi dengan keamanan operasional. Karena sekali lagi sektor ini adalah eh, targetnya efisiensi dari operasional yang terjadi. Maka kita harus memastikan keamanan dari operasional ini sehingga metode untuk penggunaan pestisida kimia harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya apakah perlu atau masih bisa pakai metode yang lain. Nah, lalu terakhir tentu dikunci dengan 5 langkah PHT ini adalah evaluasi dan penyesuaian. Artinya dengan monitoring yang terus-menerus, dievaluasi efektivitas pengendalian mana yang efektif atau tidak, dan tentu harus ada penyesuaian dari strategi tersebut. Jadi tidak ada rumus baku harus di fogging setiap minggu misalnya atau diharuskan menggunakan residual spraying atau penyemprotan residual, itu semua tergantung kepada kondisi atau evaluasi dari efektivitas pengendalian hama secara rutin. Nah, untuk strategi ini, pengendalian ini tergantung kepada banyak hal. Yang pertama pasti dari sisi level investasi hamanya. Antara hama yang investasinya berat, sedang, dan rendah tentu berbeda strateginya. Dan kita harus mengacu juga kepada regulasinya. Jadi di sektor ini di mana yang tidak boleh ada pengendalian yang pakai kimia, kita perlu melihat. Dan tentu ada umpan balik dari tim di lapangan. Nah, dengan adanya tim internal itu bisa ada umpan balik itu karena mereka tinggalnya atau aktivitasnya di sana setiap saat. Sehingga diharapkan 5 langkah PHT ini pengendalian hamanya bisa efisien, bisa berkelanjutan. Jadi tidak sekali-sekali saja dilakukan atau ada hama baru bergerak itu sesungguhnya tidak efektif karena nanti hamanya akan datang lagi kalau kita berhenti melakukan pengendalian. Nah, bagaimana unit pengendalian hama internal bisa memahami bagaimana perilaku hama, bagaimana biologi hama, tentu harus dilatih, harus di-training. Nah, jadi untuk training dan implementasi unit pengendali hama internal, itu pertama yang bisa dilakukan, mulailah dengan tim yang kecil yang terlatih. Tim yang mana? Itu tim di setiap sektor bisnis, termasuk di mining and energi sektor, pasti ada tim yang ngelola maintenance. Nah, di sini maintenance fasilitas ini cukup bisa dimulai dari tim ini dulu, tim kecil, dibuat dulu. Jadi tidak perlu membuat divisi baru, bisa dari tim kecil yang ada. Nah, baru yang kedua adalah lakukan pelatihan. Nah, bagaimana memberikan pemahaman tentang strategi pengendalian hama, hamanya seperti apa,
teknologi apa yang bisa dipakai, apakah dengan pemantauan pakai sensor atau ada drone yang digunakan untuk pemantauan hama. Karena kita melihat bahwa pengendalian hama di fasilitas oil, gas, dan mining ini memang unik dan harus melihat dari regulasi yang ada. Nah, baru dari situ buat protokol yang clear untuk dilakukan oleh tim pengendali ini. Pertama, surveillance, bagaimana cara survei, memantau, memeriksa hamanya di mana. Karena hama itu seyogianya bersembunyi, tidak keliaran ke sana sini. Jadi kalau ada hama berkeliaran berarti artinya hamanya populasinya tinggi di tempat tersebut. Nah, jadi ada protokol yang jelas apa aja yang harus dilakukan. Seperti halnya kita melihat dari pekerjaan cleaning service, kita melihat pengecekan itu sangat detail, ya. Jadi ada pemeriksaan pagi, siang, sore bisa sampai seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk tim pengendali hama dengan protokol yang jelas dalam surveillance atau juga bisa dilakukan dalam monitoring. Jadi bisa terpantau sejak sejak dini gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh, namun dalam kondisi di lapangan terkadang tidak berhasil pengendalian hama ini. Kenapa? Karena kompleks. Jadi pengendali hama di industri minyak, gas, dan pertambangan lebih kompleks dari sektor bisnis yang lain karena tantangannya tadi aksesnya terbatas. Tantangan lingkungannya besar karena ada bersisian langsung dengan alam, lingkungan alam. Dan areanya luas. Itu juga cukup menantang dalam pengendalian hama ini. Jadi misalnya di dalam sudah banyak hama, belum nanti serangan dari luar. Dan tentu resiko operasionalnya tinggi. Jadi meskipun melibatkan pest control eksternal, seringkali kegagalan itu tidak terjadi. Jadi kami pernah melakukan pendampingan untuk pest control eksternal yang di hire di tempat sektor ini, mereka pun sampai bingung dalam mengendalikan hama di sana. Jadi kami full 1 minggu memeriksa atau melihat, menilai bagaimana pengendalian hama di sana. Ternyata memang dari pest control eksternal itu pun kesulitan meyakinkan dari manajemennya, dari manajemen industri ini bahwa penyebabnya adalah ini, yang harus dilakukan adalah ini, gitu ya. Nah, itu tentu eh, perlu kondisi untuk menjembatani ini tentu perlu diperlukan eksternal expert yang bisa lebih berada di tengah memberikan arahan kepada pemilik manajemen pengelola kawasan industri ini dengan pest control eksternal. Nah, supaya apa? Supaya seimbang, supaya balance antara saran dan implementasinya bisa dilakukan. Nah, dengan tim pengendali hama internal dibentuk itu bisa lebih mudah lagi karena tim pengendali hama internal tahu bagaimana hama dan gimana kompleksitas atau fasilitas yang ada di tempat tersebut. Nah, itu cukup membantu. Nah, jadi terkadang memang terjadi miskomunikasi antara perusahaan pengendali hama yang di hire dengan manajemen fasilitas. Sehingga memang selalu kami sampaikan bahwa hama ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pest control eksternal saja. Karena sekali lagi, pengendalian hama itu tidak hanya tentang penggunaan kimia, melainkan dari awal kenapa hama itu bisa datang. Nah, tentu dengan kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting apabila penanganan pengendalian hama ini dilakukan. Karena terkadang manajemen fasilitas dari industri menganggap itu tugas sepenuhnya dari perusahaan pengendali hama, sehingga pada saat ada hama belum terkendalikan, yang ada adalah menyalahkan teknologi yang dilakukan tidak berhasil, padahal bisa jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan hama itu dibiarkan masuk dengan leluasa di tempat tersebut. Nah, ini tentu kolaborasi dipentingkan. Nah, maka di sebaiknya dengan pengalaman kami yang ada, kami selalu menawarkan suatu masukan lebih baik sudah setiap sektor bisnis memiliki unit pengendali hama internal karena itu aset jangka panjang.
yang berguna untuk kelangsungan bisnis. Apalagi di sektor mining dan energi ini berada di lokasi terpencil. Jadi kalau sudah ada unit ini, dia bisa dengan cepat memberikan respon yang efektif. Nanti kalau masalah pengenanganannya perlu teknologi, ya tinggal dibantu dengan tim eksternal. Tapi selanjutnya untuk pencegahan dan monitoring bisa dilakukan kembali oleh internal. Nah, sehingga diharapkan kombinasi antara dua unit internal dan eksternal, hama itu sekali lagi pengendaliannya bisa efisien dan gangguan operasionalnya bisa terhindari, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kegagalan pengendalian dan peran eksternal expert, kita bisa melihat bahwa kenapa bisa gagal karena adanya prinsip penting pemahaman spesifik tentang perilaku hama di lingkungan ini yang terkadang kurang mendalam. Sehingga yang terjadi adalah adanya kesalahan dalam penggunaan teknologi, lalu kurangnya evaluasi serta komunikasi. Sehingga dengan adanya external expert itu bisa dibantu untuk mengevaluasi apa sih penyebab kegagalannya dan kira-kira solusinya seharusnya seperti apa gitu. Sehingga nanti bisa dilakukan strategi pengendalian di masa depannya itu dipastikan tidak mengganggu operasional industri dan aman. Aman bagi pekerjanya dan aman bagi target produksi yang diharapkan. Sehingga external expert berperan penting untuk membantu pemilik fasilitas ataupun pest control eksternal yang memang diminta untuk membantu apabila ada pengendalian hama. Sehingga dengan adanya external expert, evaluasi kegagalan bisa dilakukan dengan komprehensif. Jadi kita bisa tahu apa saja yang seharusnya dilakukan. Dan rekomendasinya lebih spesifik, artinya kita bisa melihat penggunaan teknologi yang lebih baik, yang lebih tepat itu seperti apa. Karena pengendalian hama sesungguhnya itu site spesifik, nggak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat lain. Dan tentunya eksternal expert bisa memberikan juga pelatihan untuk menambah knowledge atau menambah juga skill. Bagi siapa? Bagi yang tim pengendali internal dan juga pest control eksternal, sehingga terus belajar terus karena hama itu juga dia dalam kehidupannya belajar terus bagaimana mereka bisa menghindari pengendalian dilakukan oleh manusia gitu ya, seperti konsep resisten itu adalah upaya defense mekanisme defense dari hama dalam mengatasi pestisida yang dilakukan. Artinya mempelajari hama dan pengendaliannya ini nggak pernah cukup karena harus terus-menerus diupdate. Oleh karena itu, external expert tentu dapat memenuhi kapabilitas untuk memberikan pengetahuan dan skill. Nah, tentu kolaborasi ini diperlukan supaya memastikan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara siapa? Antara pemilik fasilitas, antara tim pest control eksternal yang di-hire, dan juga bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Sehingga resiko itu bisa diawasi dengan baik dan kita bisa memastikan kepatuhan dari regulasi penggunaan pestisida dan juga menyelamatkan operasional yang ada. Nah, kesimpulan dan himbauan untuk beraksi tentu kami selalu sampaikan bahwa pengendalian di sektor ini tantangannya besar dan memerlukan pendekatan yang strategis. Kegagalan yang terjadi seyogianya memang banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perilaku hamanya, tentang teknologi yang digunakan, dan yang terpenting adalah kurangnya kolaborasi antara internal dan eksternal. Oleh karena itu, pendekatan hibrida memanfaatkan tim pengendali internal dan eksternal dan juga external expert itu memberikan atau menawarkan solusi yang paling efektif. Karena dengan evaluasi berkelanjutan tentu kita ingin resiko kegagalan itu bisa diminimalkan dan kelangsungan operasional industri tentu dapat terjaga dengan lebih baik.
Nah, mungkin seperti itu dulu untuk bahan kita berdiskusi tentang penanganan atau pest management di sektor mining dan energi. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Indah selaku moderator. Dipersilakan, Mbak. Silakan. Siap, baik Ibu Dr. Lin, luar biasa. Materinya sangat-sangat detail gitu ya Ibu tentang pengendalian hama di sektor mining atau pertambangan dan juga energi gitu. Dan ini luar biasa karena sangat-sangat khusus gitu ya Ibu kalau untuk di pertambangan karena memang dari segi lokasi gitu ya itu berbeda gitu ya dari industri-industri yang lain gitu. Karena Betul. tentunya dari kegiatan mining itu bisa juga gitu membuat hama datang ke lokasi tersebut yang mana juga banyak dari pekerja yang nantinya itu bisa mengundang juga gitu keberadaan Ya, hama. betul, Dan betul. tadi ada ya rayap karena memang tempat hidupnya itu di sana gitu kan. Kalau Hmm. misalkan untuk pertambangan sendiri. Oke, dan tadi selain menyebabkan adanya resiko kesehatan, tapi juga keselamatan. Contohnya, kalau misalkan ada tikus, itu bisa menyebabkan kebakaran karena digigit tikus. Nah, itu Ya, betul. sangat bahaya sekali ya, Ibu Dr. Lin gitu. Kalau misalkan Ya, hama tidak dikendalikan di betul, betul. Karena tadi hama itu dia akan merugikan manusia dari 3 sektor dan itu nggak bisa pilih-pilih. Merugikan secara ya, ekonomi untuk iya, kegiatan bisnis menjadi terganggu, lalu dari sisi kesehatan. Jadi kalau di sektor bisnis para pekerja di sana itu terancam pasti kesehatannya dan iya, kenyamanan. Tentu kita mungkin kalau digigit kutu busuk ya udah nggak apa-apa paling bentol-bentol gitu tidak bawa penyakit tapi kan kalau banyak nggak nyaman ya. Nah, kenyamanan itu kan membuat nanti kualitas dari istirahatnya para pekerja menjadi terganggu. Nah, 3 sektor ini yang memang tidak bisa kita pandang remeh karena ini manusia sebagai sumber daya yang cukup besar harus dijaga keselamatan dan kesehatannya. Kalau mereka para pekerja sakit ya udah produktivitas bisa terganggu karena tidak semua bisnis itu bisa digunakan sistem robot ya, tapi tetap iya, perlu dari manusia itu sendiri gitu sebagai sumber daya yang sangat penting. iya, Demikian Mbak betul, Ida. betul. Betul sekali, Ibu. Jadi, operasional tadi ya, kalau misalkan hama tidak dikendalikan di industri pertambangan dan juga energi, itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu. Dari Betul. segi operasional tadi, ekonomi, kemudian juga kesehatan dan juga kenyamanan. Oke, baik. Yang tadi saya sampaikan untuk sesi Zoominar pada malam hari ini itu ada materi dan juga tanya jawab gitu ya. Jadi dipersilahkan untuk kolom chat terbuka bagi Bapak dan Ibu peserta semua bisa menuliskan pertanyaan atau tadi dari yang disampaikan Ibu Dr. Lin ingin dikonfirmasi kembali, kemudian apabila ada kasus yang terjadi begitu di industri pertambangan ataupun industri lainnya, Bapak dan Ibu semua yang join pada malam hari ini bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan dibantu saya bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ibu Dr. Lin gitu. Nah, dipersilakan nanti sambil kita menunggu ya Ibu, kita ada ngobrol dulu seperti itu. Oke, nah tadi disampaikan ya Ibu kalau misalkan supaya bisa lebih efektif pengendalian hama itu tidak hanya pada saat hamanya sudah ada saja, tapi juga perlu untuk pencegahan gitu ya. Kemudian monitoring seperti itu. Nah, itu juga bisa ternyata dilakukan oleh in-house pest management. Nah, untuk tadi saya mention di awal bahwa di Ahli Hama kita ada event di mana belajar selama 2 hari tentang pengendalian hama secara terpadu. Itu juga salah satunya outputnya adalah bagaimana supaya nanti dari industri itu bisa membuat gitu in-house pest management. Nah, mungkin boleh Ibu di-spill sedikit tentang materi apa yang akan dipelajari pada event
Sustainable Pest Management Mastery Training secara online pada tanggal 30 sampai 31 Oktober gini. Gitu yang mungkin dibutuhkan gitu oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta di sini. Seperti itu. Ya, ya. Jadi untuk peningkatan pengetahuan dan skill, tentu ini memang menjadi hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan pengendalian hama. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan hama yang merupakan organisme atau makhluk hidup yang unik. Jadi perilakunya kecoa tentu akan berbeda dengan perilakunya nyamuk. Dan bagaimana tempat hidupnya, kebiasaan hidupnya tentu itu memiliki ciri atau keunikan yang berbeda-beda. Nah, untuk training yang dilakukan, yang diadakan oleh platform Aliyama, tentu kita buat silabus yang cukup lengkap, di mana dengan pelatihan di selama 2 hari, kami evaluasi mampu untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan pengetahuan dan skill itu. Bagi siapa? Bagi pemilik bisnis atau pengelola bisnis untuk membekali tim pest management internal. Dengan tadi membekali, memberikan investasi jangka panjang, menyekolahkan dalam tanda kutip mereka dulu, sekolah dulu 2 hari, kursus dulu 2 hari, untuk bisa tahu basicnya. Karena mungkin kita sehari-hari sering lihat semut, sering lihat kecoa, tapi kalau sudah di tempat bisnis, itu nggak bisa kita anggap remeh 1-2 ekor, karena artinya masih banyak teman-temannya di sana. Sehingga kita dengan belajar itu tahu detail bagaimana perilakunya, kebiasaan hidup, bioekologi, bionomik dari si hama itu. Dan hamanya banyak, serangga merayap, serangga terbang, yang hewan mamalia, bahkan bagaimana mengatasi burung, kucing. Karena hama ini menjadi luas definisinya. Apapun hewan yang mengganggu itu udah hama. Seperti itu. Nah, jadi untuk pelatihan ini, pengendalian hama terpadu yang dibuat silabusnya dalam 2 hari, bisa membekali tim pengendali internal dari tempat bisnis Bapak Ibu. Nah, untuk pengendali hama eksternal atau pest control profesional, tidak ada salahnya untuk update terus gitu untuk yang namanya pengetahuan dan skill ini, karena sekali lagi hama itu terus terupdate. Jadi kami melakukan penelitian tentang resistensi. Itu hama di Indonesia cukup prihatin perkembangan resistensinya. Artinya kalau hama menjadi semakin kebal karena sudah banyak belajar dengan pestisida yang dilakukan secara ugalan, artinya diberikan atau diaplikasikan secara tidak bijaksana. Artinya ingin hamanya diberantas, ingin hamanya diturunkan, tapi karena penggunaan pestisidanya tidak bijak, alih-alih menurun, bahkan yang ada meningkat dan tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, sehingga para pest control profesional perlu belajar terus, perlu mengupdate terus. Nah, itu benefit atau keunggulan bagaimana kita bisa belajar dari platform yang ahli hama yang membuat banyak program untuk tujuannya membekali pengetahuan dan skill tentang hama dan pengendalian. Demikian, Mbak Indah. Oke, oke, baik Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali tentunya tadi bagi industri, contohnya salah satunya di pertambangan begitu ya, yang ingin untuk timnya ini dapat bekal gitu ya, tentang bagaimana cara pengendalian hama. Yang mana mungkin sebelumnya belum ada nih gitu ya, tim in-house pest management. Kemudian karena tadi ya kita tahu dari materi bahwa tidak hanya pada saat hama saja gitu ya, itu baru dikendalikan, tapi untuk pencegahannya itu sangat penting gitu ya Bu. Jadi untuk tim in-house pest management ini jadi sesuatu yang wajib diperhatikan juga seperti itu. Jadi sebelum ada kerugian akibat adanya hama, nah ini bisa jadi investasi jangka panjang bagi industri untuk melatih gitu ya, membekali timnya untuk nantinya bisa mengendalikan hama
secara mandiri, kemudian juga ada kolaborasi dengan pest control eksternal seperti itu. Ya, Ya, jadi betul. betul ya Ibu, kalau misalkan untuk siapa yang bisa menjadi tim in-house pest management, ini apakah yang harus dari sudah ada background tentang hama atau harus hire staff baru atau seperti apa Ibu? Ya, jadi untuk in-house pest management atau tim pengendali hama di suatu area bisnis, yang paling mudah adalah bentuk tim kecil dari sumber daya yang ada. Misalnya ada tim yang ditugasi di bagian maintenance fasilitas, ya itu berarti bisa dimulai dengan tim yang kecil dulu. Lalu dari bagian cleaning service yang bisa dikelola secara internal, itu bisa kita latih dulu. Nah, artinya untuk kegiatan ini bisa dilakukan, ditata oleh pemilik bisnis. Tim ini diberikan dulu pengetahuan. Lalu dibuatkan protokol yang jelas, bagaimana cara surveillance-nya, bagaimana cara monitoring, dan infeksi secara rutin itu dulu yang bisa dilakukan. Jadi tidak sulit membentuk in-house pest management. Tidak perlu dulu beli teknologi alat-alat yang apa namanya yang mahal dan tidak mudah melakukannya. Jadi bisa saja dengan pest control eksternal, tapi pada saat memang populasinya tinggi. Jadi kalau internal bisa melakukan tadi prevention pencegahan, bisa melakukan monitoring, sehingga tidak dibiarkan hama itu bisa berkembang biak dengan leluasa, karena sudah dijaga dari depan. Nah, kalau semisal ada serangan, ya tentu di situ kerjasamalah secara hybrid dengan pest control profesional. Jadi pest control profesional tentu harus terbiasa untuk menghadapi masalah hamanya yang serius. Karena di situ mereka harus menggunakan teknologi. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk tadi yang ada protokol, kemudian bagaimana caranya, itu akan dibahas juga dalam training selama 2 hari, gitu ya, Ibu, di Sustainable Pest Management Mastery by Ahli Hama tanggal 30 sampai 31 Oktober. Jadi bagaimana caranya, itu pasti dari Bapak dan Ibu peserta, ini dari ada gitu ya yang bertanya di Ahli Hama, kita ada konsultasi. Nah, di situ banyak yang bertanya gitu, bagaimana caranya untuk membentuk in-house pest control unit gitu ya, in-house pest management seperti itu. Kayak tadi sudah dijawab gitu ya oleh Ibu Lin, seperti apa, siapa yang bisa menjadi in-house pest management. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta semua. Masih terbuka, kita ada kurang lebih 10 dulu gitu ya Ibu untuk pertanyaannya. Belum kita tutup kolom chat. Nanti untuk pertanyaannya bisa dituliskan formatnya, mungkin nama, kemudian bagian apa gitu ya di perusahaan atau business owner. Kemudian pertanyaannya silakan dituliskan gitu di kolom chat. Oke, baik. Nah, silakan ya masih terbuka untuk pertanyaannya. Sambil menunggu, mungkin saya akan share video highlight terkait SPMM yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, saya izin untuk share videonya kepada Ibu semua. Oke. Coba kita lihat apakah sudah muncul. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya,
yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Nah, oke baik. Jadi tadi ya kalau untuk informasi di internet itu banyak, tapi yang disusun secara lengkap kemudian bersama dengan pest expert yang sudah berpengalaman yaitu Bapak Prof. Intan, kemudian ada Dr. Lin. Nah, ini di Alihama di program Sustainable Pest Management Mastery seperti itu ya. Oke. Baik, jadi kita akan masuk ke sesi berikutnya karena sudah ada pertanyaan yang ditulis nih di kolom chat oleh Bapak dan Ibu peserta. Oke, mungkin nanti bisa saja pertanyaannya dibacakan oleh moderator secara acak begitu ya. Oke, saya akan pantau dulu di kolom chat. Ini Ibu. Oke, sudah siap ya, Dr. Lin untuk Oke, siap. menjawab dan berdiskusi ya sebetulnya ya. Ya. Oke, ini dari Bapak Benny Simon ini baru izin bertanya Bu gitu ya, tapi belum ada pertanyaannya ini. Oke, dipersilakan Bapak Benny, mungkin chatnya tadi belum dilanjutkan gitu ya, jadi silakan. Ya, tadi ada pertanyaan di awal yang sempat nggak tertangkap dengan baik ya, karena suaranya putus-putus, tapi akan coba dijawab dulu. Barangkali nanti ada yang kurang, mohon bisa diberitahu ya. Nah, jadi tadi yang tertangkapnya adalah bagaimana tugas dari paramedik yang memang diberikan job untuk mengelola manajemen hama di site, apakah di onshore atau offshore ya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan di dalam materi yang saya jelaskan itu, bahwa kondisi onshore dan offshore itu sangat unik gitu, sehingga kita memerlukan bagaimana penanganan di offshore ini yang metode pengendaliannya terbatas dan akses orang pekerja di sana juga tidak seleluasa di onshore, maka penanganan pest management dari onshore ini selalu diawali dengan teknik atau step prevention atau pencegahan. Apa-apa saja kiranya hama itu bisa datang melalui akses yang mana. Nah, itu dulu kita harus kunci dari faktor sanitasi, dari faktor eksklusi, menutup titik-titik celah masuk hama. Itu tentu di offshore itu menjadi hal yang sangat penting. Dan melihat bagaimana pengelolaan dari makanan, air, dan tempat-tempat yang sekiranya bisa jadi perlindungan mereka. Nah, itu dulu kalau di bagian yang onshore, sehingga yang offshore, karena itu cukup terbatas. Jadi penggunaan metodenya tentu tidak bisa sembarangan pakai pestisida, maka dilakukan dulu pengendalian yang sifatnya fisik. Itu bisa dilakukan di tempat tersebut, karena tentu di offshore itu nggak ada harus ibaratnya ditunda operasionalnya, harus berhenti. Wah, itu kerugiannya besar gitu ya. Hitungan waktu mereka berhenti berapa ribu dolar yang rugi, karena mereka harus jalan terus mesinnya, harus jalan terus operasional pekerjanya. Nah, sehingga pengendalian tugas paramedik yang ditugaskan untuk pengendalian pest management di offshore itu harus cukup ketat. Yang terpenting pertama, pastikan preventionnya dilakukan dengan sangat baik. Lalu kalau yang di onshore, nah itu di daratan. Di situ berarti ada kawasan. Nah, kita bisa melihat koordinasi antar divisi. Koordinasi antar divisi. Tentu karena luasannya juga tidak kecil untuk sektor industri ini, maka kita harus memastikan investasi hama itu ada di titik mana. Dan penyebabnya kira-kira dari mana? Karena memang kawasan ini sangat dekat dengan alam. Nah, masalahnya hama itu bisa aja datangi awalnya dari alam masuk ke dalam karena ditarik gitu. Ya, ditarik ke artinya tertarik dengan apa yang ada disediakan di kawasan industri itu. Nah, artinya kan tantangannya ada serangan dari dalam, dari luar, dan bisa juga di dalam belum tertangani. Maka di onshore itu lebih bervariasi lagi. Kalau prevention atau penanganan sanitasi, penutupan titik celah itu menjadi hal yang wajib.
Nah, untuk pengendalian bisa bervariasi. Kalaupun memang dilakukan pengendalian secara kimiawi, harus dipastikan apakah waktunya tepat atau tempatnya tepat. Apakah perlu dilakukan pengendalian itu atau tidak. Tetapi sesungguhnya bagaimana Bapak Ibu yang berada di posisi atau di tugas ini adalah melakukan dengan detail protokolnya. Protokol surveillance-nya dibuat dengan sistematis. Bagaimana ini menjadi SOP yang baku. Meriksanya, titik-titik rawannya di mana. Itu harus dipetakan. Sehingga dengan protokol yang clear, yang bisa dilaksanakan oleh tim, itu sangat membantu. Surveillance-nya, protokol surveillance, protokol untuk pemantauan atau monitoring seperti apa, dokumentasinya. Jadi harus dicatat misalnya penggunaan pestisidanya dari golongan pestisida apa. Itu harus detail sehingga kita bisa mengurangi resistensi disebabkan dengan penggunaan pestisida yang golongannya sama terus karena cara kerjanya sama. Nah, itu pun menjadi hal yang perlu tentunya dibangun timnya dengan baik dan diberikan tugas-tugas yang clear dan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, tentu tadi bekali dulu timnya dengan pengetahuan mengenai biologi hama, perilakunya, dan bagaimana metode pengendalian yang bermacam-macam yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu, Mbak Indah. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan yang disampaikan. Oke, baik Ibu. Saya sudah kembali ya. Tadi sempat terputus. Oke, sudah aman. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak siapa ini? Namanya Del 7270 gitu ya. Selamat malam Dr. Lin, izin bertanya. Selama ini untuk pengendalian hama memakai pestisida knockdown dan residual ini selalu resisten gitu ya. Nah, pertanyaan apakah ada pestisida yang go green maksudnya good green gitu, go green kayak mungkin itu maksudnya. Oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya pengendalian menggunakan pestisida, apakah dengan metode pestisida yang memiliki sifat knockdown agent atau killing agent, gitu ya. Lalu menemui fenomena resisten di sana, artinya penggunaan pestisida jenis itu berarti tidak efektif. Nah, itu adalah salah satu contoh fenomena resistensi. Jadi manakala kita menggunakan pestisida, lalu kita catat nih hamanya kok nggak berkurang ya, malah bertambah. Nah, itu kita harus punya dokumen bahwa udah ini golongan pestisida ini yang menyebabkan saat itu resistensi, terjadi resisten. Karena resisten ini sifatnya site spesifik. Nggak bisa kita samakan resistensi di A, wilayah A sama dengan wilayah B. Itu tidak demikian karena resistensi ini disebabkan salah satu faktornya adalah penggunaan pestisida yang sama secara berulang. Nah, artinya kalau Bapak atau Ibu melihat kondisi ini, ya tentu harus dilakukan rotasi. Tidak boleh pakai yang itu terus. Tapi sekali lagi bukan ganti merek Bapak Ibu. Karena kalau ganti merek, namun golongan pestisidanya sama, itu sama aja. Gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah dengan pengetahuan pestisida itu kami ajarkan dengan lengkap. Pestisida mana yang killing agent, pestisida mana yang knockdown agent. Nah, untuk serangga terbang memang baiknya adalah knockdown agent dijatuhkan dulu. Tapi kalau serangga merayap itu tentu kalau knockdown agent menjatuhkan itu nggak efektif. Justru harusnya killing agent agak membutuhkan waktu tapi matinya banyak. Gitu ya. Nah, artinya kalau mendapati fenomena itu berarti harus dilakukan evaluasi tentang pestisida yang digunakan. Nah, bagaimana pestisida yang go green? Go green itu artinya mungkin dia cari pestisida yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, memang peneliti-peneliti itu tentu terus melakukan kajian-kajian tentang pestisida nabati atau biopestisida, tapi tidak mudah penelitian ini bisa memberikan
suatu konsistensi dari keefektifan biopestisida itu. Dan tentu ada keterbatasan dari segi numbers dari pestisida yang dibutuhkan. Kalau sintetik tentu dia akan diproduksi dengan massal atau dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau biopestisida, tentu dari kajian kami selalu ada keterbatasan dari sisi sumber dayanya. Nah, itu pun ya mencoba para peneliti atau para industri pestisida mencari yang ramah lingkungan. Nah, dari golongan pyrethroid itu sebetulnya golongan yang memang lebih ramah lingkungan. Tapi sayangnya di Indonesia hampir 80% itu pyrethroid semua, walaupun beda-beda merek. Memang betul tujuannya ramah lingkungan, tapi kita dihadapkan dengan fenomena resistensi. Sebagus apapun pestisida, apabila dipakai berulang-ulang, lama-kelamaan dia tidak efektif juga. Karena itu hukum alam. Akan terjadi resistensi, di mana serangga resisten kalau sering dilatih melakukan detoksifikasi terhadap golongan yang sama, dia tentu akan pestisida yang dikatakan bagus menjadi tidak bagus. Gitu ya. Sehingga harus ada metode untuk penghentian sementara, di pause dulu, diganti dengan golongan yang lain. Seperti itu mungkin Mbak Indah ya, semoga bisa menjawab. Oke, siap. Baik, Ibu. Baik, oke. Nah, pertanyaan dari Bapak Hargo Sampurna, ini detail sekali ya, terkait pasal-pasal ini. Oke, baik, kita akan coba bantu jawab ya Pak untuk pertanyaannya yang dituliskan di kolom chat. Ini kebetulan saya sedang benchmarking untuk vendor pest management. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang regulasi baru Permenkes 2 tahun 2023 pasal 33 ayat 2C. Nah, ini kalau Permenkes pasal 33 ini tentang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit gitu ya Ibu. Ya, seperti itu. Nah, apakah bisa dibantu bagaimana ahli hama melakukan compliance terhadap poin tersebut gitu. Tentang Ya. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini. Kalau dari ahli hama bagaimana gitu ya korelasinya seperti itu. Ya. Jadi dalam melakukan kajian atau pemilihan atau benchmarking bagaimana pest management ini bisa comply terhadap aturan dari Kementerian Kesehatan untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, tentu kami selalu memberikan bagaimana poin-poin penting yang perlu dilakukan dalam proses pengendalian ini. Dan tentu selalu kami sampaikan bahwa pengendalian ini tidak identik dengan pestisida, tidak identik dengan kimia. Maka kita selalu menyampaikan bahwa pest management artinya kegiatan mengelola hama. Mengelola hama itu dilakukan dari mulai sejak awal. Maka dari proses inspeksi, dari proses surveillance itu menjadi pintu pertama. Karena kita harus tahu hama itu kok dia bisa datang. Nah, dan penyebabnya apa kok dia bisa datang? Dari mana? Dan hidupnya gimana? Nah, itu detail di situ. Maka identifikasi hama itu kita perlu lakukan supaya pengendaliannya tepat sasaran. Karena jangan sampai kita menggunakan metode yang sebetulnya tidak perlu. Nah, itu dalam rangka kita comply kepada aturan pemerintah tentang pengendalian hama. Nah, kalau sudah dilakukan step itu, pengendalian secara fisik bisa dilakukan, titik kritis hama masuk sudah bisa dilakukan, itu kan belum pakai kimia di situ. Nah, tapi kalau sudah pakai pengendalian kimia, itu tanda berarti populasi sudah tinggi saat itu, sehingga harus bergerak cepat dengan kimia. Itu pun harus dipilih. Penggunaan kimianya, pestisidanya apakah yang nanti punya dampak kepada lingkungan atau kepada organisme non-target. Maka dengan pemilihan pestisida itu menjadi suatu keharusan di mana pestisidanya yang sudah dinyatakan diberi izin atau sudah dilengkapi dengan hasil penelitian yang lengkap tentang toksisitasnya, efikasinya. Jadi kami dalam melakukan penelitian
untuk pestisida itu sudah ratusan ribuan produk. Dan itu diteliti bagaimana efikasinya, bagaimana toksisitasnya. Karena itu penting untuk tadi comply. Jangan sampai masyarakat itu atau para pembisnis dalam membeli pestisida itu tidak dibekali dengan informasi yang lengkap. Maka kalau pestisida yang aman, pestisida yang telah diberikan izin dari pemerintah, tentu sudah punya di situ catatan atau laporan penelitiannya yang tentu tadi sudah yang nantinya melindungi hak-hak dari organisme-organisme baik itu non-target termasuk manusia, keamanannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tentang kepatuhan ini menjadi hal yang harus, jadi suatu keharusan. Jangan sampai kita mengendalikan hama, tetapi nanti berakibat kepada lingkungan dan kita manusia yang tentu harus dijaga keselamatan dan kesehatan. Mungkin sedikit bisa menyinggung tentang compliance dari suatu aturan, karena pemerintah cukup ketat di situ. Maka pemilihan pestisida menjadi hal yang krusial karena memang kita tidak bisa menggunakan itu secara tidak bijaksana, harus jelas. Nah, maka tim dari internal tentu memahami pestisida mana yang diinginkan. Maka kami sebagai expert tentu banyak memberikan konsultasi-konsultasi kepada para pemilik manajemen fasilitas bagaimana cara untuk melakukan penilaian atau pemilihan dari pest control yang di-hire. Nah, maka dalam Ahli Hama tentu terus kami mengkampanyekan tentang pentingnya dibentuk tim in-house pest management karena itu membantu. Karena itu berada di lingkungan kita yang kita bisa latih. Nah, mungkin seperti itu Mbak Indah. Iya, ya, baik Ibu. Jadi kesesuaian metode yang dipakai oleh tim pengendali hama itu sangat penting gitu ya. Karena kalau salah tidak sesuai dengan regulasi justru nanti bisa berakibat fatal. Jadi untuk penggunaan pestisida nanti bisa resistensi. Nah, ini penting untuk kalau misalkan sudah ada nih tim in-house pest management, maka apakah sudah terlatih atau belum? Nah, kalau misalkan belum harus tahu gitu. Nah, kemudian juga kalau ingin membentuk tim pest management yang baru, maka juga harus yang terlatih mengetahui bagaimana metode pengendalian hama yang sesuai dengan regulasi dan tentunya pest expert dari ahli hama ini sudah sebagai expert gitu ya, trainer dan juga konsultan di berbagai macam perusahaan yang memahami bagaimana pengendalian hama yang sesuai dengan regulasi dan aturan dari pemerintah juga seperti itu. Nah, jadi untuk di pelatihan ahli hama akan ada di silabus untuk regulasi metode pengendalian hama yang tepat seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Ibu. Oke. Siap. Ini tadi dari Bapak Benny Simon yang ingin bertanya. Oke, sudah terjawab tadi ya sama Ibu. Oke, belum jadi. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh dituliskan di kolom chat ya, Bapak. Kemudian dari Ibu Ana, izin bertanya, Ibu, apakah hama itu bisa merusak alat-alat yang digunakan? Nah, ini mungkin konteksnya di industri pertambangan, sektor energi, maupun industri lainnya. Apakah hama bisa merusak alat-alat? Oke, silakan, Ya, Dokter. ya, oke. Nah, jadi betul hama itu dia mengganggu struktur. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa seperti hama tikus, hama rayap itu gangguannya memang dia merusak struktur. Nah, sekali lagi seperti tikus, memang dia dari perilaku tikusnya sendiri, dia senang mengerat, senang mengasah giginya dengan dia cari benda-benda yang keras. Nah, yang di struktur tentu ada kabel-kabel atau ada bagian-bagian yang dia bisa gerogotin gitu ya. Nah, itu tentu lama-kelamaan bisa rusak. Lalu untuk rayap juga sama. Selama bahan itu ada unsur selulosa, itu makanannya bagi rayap. Nah, rayap ini
dia bisa masuk dari dasar, dari tanah sampai gedung bertingkat. Ya, jadi kami pernah melakukan kajian penelitian itu rayap bisa naik sampai lantai 33 dari bawah. Jadi kita lakukan inspeksi di situ bisa terjadi. Jadi betul bahwa hama itu tidak saja mengganggu dari faktor kesehatan karena membawa penyakit, juga dia merusak struktur. Nah, itu hama tikus dan rayap menjadi hama utama yang memang hama yang berkontribusi besar dalam perusakan fasilitas. Seperti itu. Oke, baik. Masih dari Ibu Ana, pertanyaan lanjutannya. Izin manakah yang lebih baik dengan menyediakan predatornya dari hama tersebut atau menggunakan bahan kimia? Oke, Ya. boleh Nah, Ibu. ya. Jadi pengendalian hama ini itu ada beberapa cara, mulai dari pengendalian fisik, pengendalian biologis, pengendalian kimia gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kapan efektifnya menggunakan predator? Nah, itu berarti maksudnya pengendalian biologis gitu ya. Jadi misalnya untuk tikus, nah bisa dengan pengendalian biologisnya dengan ular atau dengan burung hantu gitu. Nah, itu kalau di kawasan seperti industri apa namanya perkebunan, misalnya perkebunan sawit gitu ya, itu mungkin dilakukan dengan kita menggunakan pengendalian biologis. Bahkan negara tetangga kita Malaysia, mereka ada khusus membuat apa namanya kandang-kandang untuk burung hantu, bahkan dengan burung hantunya yang digunakan di sektor perkebunan sawit. Karena perkebunannya luas, mau pakai pestisida segimana itu nggak efektif, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau lingkungan yang luas dan berdekatan dengan alam memungkinkan dengan pengendalian biologis dengan menggunakan predator. Tapi kalau di lingkungan urban yang ada manusianya di sana, tentu dengan pengendalian biologis tidak mudah. Pertama, kalau predatornya itu membuat manusia takut, misalnya kita ada tikus, kita tebar ular ya, kita jadi masalah baru, gitu ya. Nah, atau dengan apa namanya, saya mau pasang burung hantu, misalnya orang nyari burung hantu juga tidak mudah, dan malah orang jadi takut. Jadi pengendalian biologis di lingkungan urban itu tidak menjadi hal yang efektif karena pengendaliannya satu, sumber dayanya juga tidak mudah dibuat banyak, lalu yang kedua menimbulkan masalah baru karena manusianya menjadi tidak nyaman, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau dengan kimia? Jadi sekali lagi kimia itu di banyak ragamnya, ada yang sifatnya apa namanya dari sisi pestisidanya itu ada yang untuk disemprot yang liquid, ada yang baiting, yang umpan, yang memang sudah diisikan pestisida di sana. Nah, itu banyak cara, gitu ya. Lalu dengan silika gel misalnya membuat si hama kecoanya misalnya jadi kering karena dia sifatnya akan membuat dehidrasi, jadi menyerap air dari si tubuh organisme, ada yang seperti itu. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Nah, tapi kalau di lingkungan industri yang tidak memungkinkan menggunakan pestisida, misalnya di industri atau di sektor bisnis food and beverage, itu kan rawan kalau langsung dilakukan pestisida, nanti dikhawatirkan terjadi kontaminasi. Jadi pemilihan metode itu sekali lagi sangat spesifik. Tapi pengendalian adalah salah satu step pengendalian hama terpadu. Maka lakukan dulu tadi di awal-awal, hamanya dicegah jangan sampai dia bisa masuk atau dia bisa berkembang biak. Jadi penutupan titik celah hama itu harus dilakukan, lalu sanitasi menjadi hal yang pertama harus kita bereskan dulu step itu. Seperti itu ya Mbak Ita. Oke, baik. Jadi kalau untuk predatornya di alam ini mungkin mesti efektif gitu ya Ibu, karena Ya, betul. memang predator alaminya gitu. Tapi kalau misalkan secara sengaja gitu mendatangkan predator alami dirasa kurang efektif gitu. Apalagi di lingkungan industri yang banyak pekerjanya gitu, malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
Oke, contohnya ini nyambung dengan pertanyaan Bapak Rostaman gitu ya tadi tentang ular. Nah, seringkali ular berbahaya bikin masalah di daerah permukiman pekerja tambang. Nah, bagaimana cara menangani ular tersebut? Ini pertanyaan dari Bapak Rostaman. Ibu Iya. Dokter. Jadi Bapak mungkin kita bisa melihat dari tadi ya rantai makanan. Jadi ular itu datang pasti ada makanan. Nah, jadi biasanya kami selalu dengan tim itu melakukan diskusi bagaimana di lingkungan itu bagaimana hama bisa masuk. Jadi bisa jadi dengan indikator adanya ular, berarti di situ tikusnya banyak. Maka kita harus selesaikan. Kalau permasalahan hama tikus itu menjadi hal yang harus dilakukan pengendalian di sana, ya tentu dengan dengan ular itu juga perlu dilakukan. Apakah dengan sistem-sistem yang sifatnya pengendaliannya tentu secara fisik. Nah, gitu ya dengan banyak teknik lah. Tetapi kita yang penting adalah kenapa ular bisa datang. Pasti itu ada makanannya. Jadi istilahnya seperti rayap. Kita tuh bukan kita mendatangi rayap, kita justru ada di area yang di situ sudah ada rayap. Nah, dengan ular itu dia pasti akan masuk ke area kita karena ada penariknya. Nah, maka di situ lakukan pengendaliannya secara paralel. Apakah itu makanannya ular dan ularnya itu sendiri. Seperti itu ya, mungkin bisa menjawab ya Pak. Oke, nah tadi sudah dijawab ya dari pertanyaan Bapak Rostaman. Kemudian karena kita sudah memasuki waktu hampir 2 jam, tidak terasa gitu, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Ibu Krisna Waryanti. Oke, ini pertanyaan terakhir di sesi seminar kali ini gitu ya. Tapi kita masih bisa banyak di event-event ahli hama lainnya gitu untuk bisa lebih banyak berdiskusi gitu dengan pest expert secara langsung. Contohnya di SPMM, Sustainable Pest Management Master yang akan diadakan tanggal 30 sampai 31 Oktober seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir di seminar malam hari ini yaitu bagaimana cara mengatasi kecoa di lingkungan rumah dan apa perlu dengan bahan kimia. Ini tentang hama kecoa, Ibu. Mungkin Ya. bisa juga untuk industri pertambangan gitu, seperti Ya. apa? Oke, jadi kecoa ini merupakan serangga hama merayap yang memang memiliki perilaku sebagian besar hidupnya adalah istirahat, artinya diam, berdiam di suatu tempat. Bahkan dia cirinya memang perilakunya itu adalah antara badan dan antara perut dan punggung ini harus nempel di satu tempat, jadi pakai benda, artinya dia kalau dalam bahasa biologinya tigmotaktik, jadi sangat peka terhadap sentuhan. Nah, artinya si kecoa itu memang tinggal di tempat-tempat yang sempit, celahan atau retakan. Jadi kalau misalnya di level rumah, misalnya kita harus lihat dulu penyebabnya yang mana nih, gitu. Dilakukan monitoring dulu. Misalnya kita pasang perangkap-perangkap yang di dalamnya sudah ada bait untuk kecoa, ya. Nah, kalau di rumah itu bisa kita buat seperti itu. Apa sih kita pengen menandai di mana nih letaknya yang banyak, walaupun kita sudah tahu karakteristiknya. Nah, lalu apakah perlu di saat itu dilakukan pengendalian kimia? Nah, maka lihat dulu populasinya. Kalau populasinya sudah tinggi, ya harus dilakukan dulu, karena berarti kan kita harus, kalau misalnya ilustrasinya kalau kebakaran ya kita harus padamkan dulu. Walaupun kita melihat dalam mengendalikan hama itu tidak bisa sekali langsung selesai atau langsung hilang atau langsung habis, karena hama kecoa ini dia mampu masuk ke area-area yang cukup sulit dijangkau. Nah, tetapi bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya jumlahnya belum banyak, belum perlu pestisida, lakukan dulu dengan penempelan atau pemasangan umpan atau racun dari kecoa. Karena baiting ini sifatnya tergantung kepada hama. Jadi namanya umpan tikus tidak sama, tidak bisa dipakai ke kecoa, tidak bisa dipakai ke lalat, karena di dalam umpan atau bait itu
itu isinya makanan hewan target dan pestisidanya. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi penggunaan pestisida selalu harus dikondisikan dengan populasi. Tapi sekali lagi pencegahan, monitoring itu menjadi hal yang wajib. Nah, pencegahan juga di situ ada sanitasi dan penutupan titik-titik celah hama yang masuk. Gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak Indah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kemudian juga atas partisipasinya, lalu juga dari Ibu Dr. Lin, terima kasih sudah mengisi materi pada malam hari ini dan juga kita berdiskusi begitu dengan Bapak Ibu peserta semuanya. Jadi untuk pertanyaan sudah kita lakukan gitu ya sesi diskusi dan memang ada keterbatasan ya untuk Zoominar pada malam hari ini. Nah, kita di kolom chat ini ada informasi juga dari admin Alihama gitu bahwasanya kita ada program online training Sustainable Pest Management Mastery tanggal 30-31 Oktober 2024. Ini ada link di sana ya apabila Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan fasilitator ahli hama maka bisa gitu nanti akan dijadwalkan dan juga sekarang ini masih ada promo early bird dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta ini 2 hari belajar bersama PES Expert dengan modul materi silabus yang sudah tersusun dengan baik begitu ya kemudian juga dengan benefit nanti akan mendapatkan modul secara fisik dikirimkan ke lokasi Bapak dan Ibu dan untuk pelaksanaannya secara online 2 hari full day. Nanti bisa berdiskusi gitu ya dengan PES Expert ada Bapak Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk informasi SPMM atau Sustainable Pest Management Mastery ini sudah kita sampaikan gitu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin berinvestasi jangka panjang gitu ya. Ya, jadi tentu dengan pengendalian hama yang selalu kami sampaikan, mengkampanyekan bagaimana pengendalian hama ini menjadi tanggung jawab bersama, apalagi di sektor bisnis, tentu untuk menjaga reputasi bisnis senantiasa terjaga dengan baik, lalu kepatuhan kepada regulasi dari pengendalian hama dan pemilik bisnis tentunya ingin menghindari tuntutan hukum karena kelalaian pengendalian hama, maka kita selalu harus mau menambah pengetahuan hama ini seperti apa, kenapa dia datang, dan bagaimana faktor-faktor penyebab dan dampaknya, serta strategi pengendalian itu seperti apa. Dengan konsep pengendalian hama terpadu, tentu kita ingin dari tim yang ada di internal pemilik bisnis maupun yang pest control profesional, pest control eksternal itu bisa terus menambah pengetahuan dan skill tanpa henti untuk bisa kita beradaptasi terus dalam menghadapi serangan hama yang memang mereka sangat dikenal sangat cepat beradaptasi. Mungkin seperti itu Mbak Indah. Mudah-mudahan kita selalu mau terus mengupgrade kemampuan kita dalam memahami atau mengenal hama ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lin atas closing statement yang telah disampaikan dan juga atas waktunya sudah berkenan gitu ya untuk bisa terus memberikan ilmu di Zoominar Ahli Hama yang diadakan setiap hari Jumat gitu ya dan alhamdulillahnya ini banyak sekali peserta dari seluruh Indonesia yang antusias untuk terus upgrade ilmu tentang pengendalian hama dari Pest Expert Dr. Lin seperti itu. Oke, Ya, baik. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Lin. Sampai jumpa kembali dan untuk Bapak Ibu peserta semua sampai jumpa juga di lain kesempatan di program Ahli Hama lainnya. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.